Fajar hendak beranjak dari sana dan memasukkan dokumen itu ke dalam tasnya. Tapi bersamaan dengan itu ada sesuatu yang mengenai tangannya. Semacam cairan kental dan hangat mendarat di tangannya. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Di malam ini seperti biasanya aku akan kembali membacakan cerita malam horor. Dan kali ini aku akan melanjutkan di bagian 2 dari cerita pabrik shift terakhir. Buat kalian yang belum nonton part pertama atau bagian pertamanya, kalian bisa langsung datang ke playlist buat nonton di bagian pertamanya. Oke, tanpa menunggu lama lagi, biar kalian gak makin penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Suara sirine itu menghilang secara perlahan, tapi gema yang ditinggalkan masih berputar di dalam kepala Fajar. Rasanya seperti ada getaran halus yang merambat melalui beton dan menjalar hingga ke telapak kakinya. Sesaat kemudian Fajar mendengar ada puluhan langkah kaki yang semakin jelas. Fajar benar-benar menajamkan pendengarannya dan suara itu datangnya dari lorong produksi utama. Di sana adalah tempat deretan mesin pengecor baja berdiri seperti raksasa yang telah lama mati. Dentuman langkah itu terdengar sangat teratur, sama seperti barisan pekerja yang sedang berjalan menuju ke tempat masing-masing setelah pergantian shift. Di tengah itu perasaan Fajar jadi nggak enak. Ia memutuskan untuk mematikan senter sejenak. Perasaan Fajar saat itu seakan mengatakan jika apapun yang sedang berjalan di lorong itu tidak boleh ada yang mengetahui keberadaannya. Setelah lampu senternya benar-benar mati, ia mencoba untuk mengintip dari balik sebuah mesin pres hidrolik yang dipenuhi karat. Di balik mesin itu, Fajar melihat satu persatu sosok yang muncul dari balik kegelapan. Jumlahnya terus bertambah sampai seakan sosok itu ingin memenuhi pabrik. Fajar melihat mereka seakan mengenakan seragam kerja berwarna abu-abu kusam. Tidak hanya itu, Fajar juga melihat sebagian dari mereka membawa kotak perkakas dan sebagian lagi memanggul batang besi panjang di bahu mereka. Dari sekian hal yang Fajar lihat, ia melihat ada yang aneh. Kepala dari mereka itu kebanyakan menunduk dan berjalan tanpa berbicara sedikit pun. Saat itu Fajar benar-benar hanya mendengar suara langkah kaki yang berjalan sangat serempak. Fajar yang tersadar langsung segera mengangkat kamera dengan tangan yang gemetar. Lensa kamera yang sedari tadi ia pakai itu menangkap semua momen di sana. Ia merekam kejadian itu dengan tangan yang terusan gemetar. Tapi pada saat ia menoleh langsung ke arah barisan itu, tiba-tiba saja lorong itu kosong. Fajar langsung kaget kebingungan, padahal sebelumnya ia benar-benar melihat ada banyak orang di sana. Saat Fajar kembali melihat ke arah kamera, puluhan pekerja itu masih terlihat berjalan. Mendapati hal itu, dada Fajar terasa sesak dan nafasnya berubah menjadi memburu. Ia kembali mengarahkan pandangannya ke lorong yang akhirnya tetap kosong. Fajar tidak hanya dibuat bingung sama keadaan aneh itu. Bulu kuduk yang awalnya tidak begitu meremang, kini semakin tegak berdiri hingga membuat tengkuknya terasa berat. Dan itu juga hal pertama kalinya ia mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Walaupun merindingnya masih terus terasa di sekujur tubuhnya, tapi entah kenapa seakan tanpa sadar langkah Fajar jadi mengikuti barisan yang hanya bisa dilihat melalui layar kameranya. Dengan langkah yang pelan dan hanya bermodalkan cahaya dari layar kameranya, Fajar mengikuti mereka yang sekarang berjalan menuju ke sebuah bangunan besar yang ada di sisi belakang pabrik. Tepat di atas pintunya masih tergantung papan besi yang bertuliskan Gedung Produksi B. Di balik layar kameranya, Fajar melihat jika pintunya terbuka sedikit. Pintu itu juga sudah sangat lapuk dan hampir berkarat. Fajar yang terus mengikuti barisan gaib itu langsung masuk ke gedung produksi. Ketika Fajar masuk sepenuhnya ke gedung itu, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Bau lembab juga ikut serta tercium oleh Fajar. Lagi-lagi, Fajar lihat dari balik kameranya jika ruangan itu jauh lebih besar dibandingkan area depan yang ia datangi pertama kali tadi.
Di tengah ruangan itu berdiri tungku pengecor raksasa yang tingginya seukuran dengan 3 lantai. Seluruh dinding dari tungku itu sudah dipenuhi dengan kerak hitam akibat suhu ekstrim selama puluhan tahun. Tepat disitulah baja cair dahulu dilebur sebelum dicetak menjadi berbagai komponen industri. Sekarang tempat itu hanya dipenuhi debu atau setidaknya begitu yang terlihat oleh mata telanjang. Di layar kameranya, Fajar bisa melihat puluhan pekerja yang ia ikuti tadi mulai berlalu lalang menjalankan tugas mereka seolah pabrik itu masih beroperasi. Dan suara dari mesin yang awalnya terdengar samar, kini terdengar semakin jelas. Semua aktivitas yang bisa Fajar lihat hanya ada di layar kameranya. Sementara di dunia nyata tetap sunyi dan tidak ada apa-apa. Hingga momen menegangkan terjadi di hadapan Fajar. Pria muda itu menelan ludah terlebih dahulu karena entah harus bagaimana. Fajar ingin merekam lebih dekat, tapi tanpa sengaja ia menginjak sesuatu yang menimbulkan suara berisik sehingga para pekerja itu langsung menoleh ke arah Fajar. Kepala mereka menatap lurus ke arah kamera Fajar, sedangkan tubuhnya masih tetap menghadap lurus ke depan. Tepat pada saat itu, Fajar hanya bisa menelan ludahnya dan diam di tempat. Para pekerja yang segitu banyaknya langsung menatap Fajar dengan wajah yang sudah hangus, kulit mereka melepuh dan mata kirinya sudah tidak ada. Tidak hanya itu, dari rongga mata yang kosong menetes cairan hitam yang pekat. Dari yang awalnya diam di tempat, saat melihat penampakan mereka, Fajar langsung menurunkan kameranya dan melihat di balik kameranya yang tetap tidak ada siapapun. Saat Fajar kembali mengangkat kameranya, seluruh pekerja itu kini hanya berdiri diam menghadap lurus ke arah Fajar. Tidak ada yang bergerak dan berkedip. Tatapan dari mereka seakan mengatakan jika ada orang asing yang memasuki wilayah mereka. Lagi-lagi Fajar hanya bisa diam dan memandangi pekerja itu dari layar kameranya. Hingga beberapa saat kemudian, layar kamera yang awalnya baik-baik saja, kini dipenuhi dengan garis-garis yang entah berasal dari mana. Layar kamera yang mendadak mengalami gangguan itu dibarengi dengan suara berdesis yang keluar dari pengeras suara kecil. Di sela-sela suara itu muncul bisikan lirih, "Jangan ikut shift." Lalu layar kamera Fajar mati dan bisikan itu juga menggantung begitu saja. Seakan terjadi dengan bersamaan, tepat di atas Fajar terdengar suara seperti ada yang jatuh. Suara itu muncul ke seluruh ruangan. Karena kameranya mati, ia langsung menyorotkan senter ke arah balkon besi yang melingkari tungku dan di sana tidak ada apapun. Tapi beberapa detik kemudian kembali terdengar suara logam yang bergesekan. Fajar mengedarkan pandangan untuk mencari suara logam itu dan pandangannya berhenti ke sebuah rantai derek yang perlahan bergoyang sendiri. Goyangan yang semakin kuat dan liar itu akhirnya membuat kait baja seberat puluhan kilogram harus jatuh tepat beberapa sentimeter di depan Fajar. Kejadian itu membuat Fajar sangat kaget dan membuat lantai beton di bawahnya retak seketika. Kejadian mengejutkan itu sontak membuat nafasnya memburu. Ia membeku sejenak sambil menyorotkan cahaya senter ke arah kait baja itu. Sampai di titik itu, Fajar sudah merasa ini semua sudah kelewatan. Ia memaksakan dirinya untuk sadar dan segera beranjak dari tempat itu. Tapi sebelum ia berbalik badan, lagi-lagi ia mendengar ada sebuah suara berat terdengar dari pengeras suara tua yang menempel di langit-langit gedung. Suara tua yang serak itu mengatakan jika seluruh pekerja harus segera menuju titik kumpul. Suara itu mengatakan begitu saja lalu hening. Fajar yang sudah bersiap untuk pergi dari sana malah kembali penasaran. Beberapa detik kemudian suara itu kembali terdengar. Di sana Fajar mendengar suara tua yang serak lagi mengatakan jika sedang terjadi kecelakaan di area peleburan 3. Kalimat terakhir dari suara itu kembali membuat Fajar membeku. Pasalnya ia mulai teringat jika Pak Rahmat tidak pernah bercerita soal kecelakaan di area peleburan 3.
Pak Rahmat hanya mengatakan jika para pekerja itu menghilang satu persatu. Jika memang itu kenyataannya, lalu di area peleburan 3 itu apa? Setelah beberapa saat ia mengikuti tubuh yang membeku, Fajar segera berlari menuju ruang administrasi yang berada di sisi timur gedung. Ia ingin mencari kebenarannya sendiri. Dengan nafas yang tersengal dan disambut dengan ruangan yang porak-poranda, setibanya ia di ruang administrasi, Fajar langsung menyusuri ruangan itu dari ujung ke ujung. Di dalamnya sudah tidak berbentuk ruangan administrasi. Lemari arsip sudah berjatuhan, kertas-kertas pada berserakan di mana-mana, dan ada sebagian dokumen yang telah usang dimakan usia. Di sudut ruangan terdapat sebuah brankas kecil yang pintunya sudah dibuka. Saat Fajar mendekati brankas itu, di dalamnya sudah kosong. Tapi saat pandangan Fajar tidak sengaja mengarah ke bawah meja, Fajar melihat ada sebuah map plastik yang tertutup debu tebal. Dengan segera, Fajar mengambil map itu. Dengan tulisan yang samar, Fajar melihat tulisan di sampul map yang tertulis rahasia perusahaan. Mendapati hal itu, Fajar telah benar-benar menemukan harta karun. Ia langsung membuka map itu yang di dalamnya ternyata laporan inspeksi keselamatan yang menyatakan bahwa kondisi alat di dalam pabrik itu masih layak, tidak ada masalah dan tidak ada kerusakan. Namun di bagian paling belakang terdapat satu dokumen yang berbeda. Isi dari dokumen yang berbeda itu adalah beberapa lembar hasil investigasi internal yang mengatakan jika pondasi gedung produksi B dibangun di atas bekas komplek pemakaman pekerja paksa pada zaman penjajahan. Di sana juga tertulis lebih dari 300 jenazah tidak pernah dipindahkan. Manajemen pabrik yang mengetahui fakta tersebut tetap melanjutkan pembangunan pabrik karena biaya relokasi dianggap terlalu mahal. Kemudian di halaman berikutnya Fajar membaca jika setelah beberapa bulan pabrik berdiri, jumlah kecelakaan kerja meningkat drastis. Puluhan pekerja meninggal dengan cara yang tidak masuk akal. Ada yang tubuhnya ditemukan berada di dalam cetakan baja yang bahkan belum digunakan sama sekali. Ada pula yang terkunci sendirian di dalam tungku yang seharusnya tidak aktif. Dan ada yang menghilang tanpa jejak. Semua laporan itu tidak pernah diserahkan kepada pemerintah. Semuanya ditutupi demi menjaga nama baik perusahaan. Ruangan administrasi yang menyesakan dan isi map yang penuh dengan fakta itu membuat Fajar harus menghela nafas panjang. Ada sedikit rasa lega karena ada fakta yang ia temukan, tapi ia tidak bisa terus-terusan berada di sana. Fajar hendak beranjak dari sana dan memasukkan dokumen itu ke dalam tasnya. Tapi bersamaan dengan itu ada sesuatu yang mengenai tangannya. Semacam cairan kental dan hangat mendarat di tangannya. Ia coba memeriksa cairan itu dan ia cium. Baunya seperti bau anyir, amis yang mendekati bau darah manusia. Karena cairan merah itu menetes dari atas, Fajar perlahan mendongak ke atas untuk melihat ada apa di sana. Dari celah beton yang retak, Fajar melihat cairan itu terus menetes dan semakin lama membasahi tangannya. Fajar mulai curiga jika di atas ada jenazah manusia. Belum sempat ia beranjak dari tempat, tiba-tiba Fajar mendengar ada suara bisikan dari belakang telinganya. Suara itu terdengar serak dan suara itu mengatakan mereka bohong. Sontak ia langsung membalikkan badannya dan melupakan tetesan darah itu. Saat Fajar membalikkan badan, di sana tetap tidak ada siapapun. Walaupun begitu, ia masih tetap mengedarkan pandangan untuk memeriksa keadaan. Ia juga kembali mendongakkan kepalanya dan cairan merah yang menetes tadi sudah berhenti. Fajar terus mengamati sekitar dan akhirnya pandangannya berhenti ke salah satu dinding. Tak jauh dari dirinya berada, ada dinding yang tadinya bersih, tidak ada noda apapun. Sekarang dengan jelas Fajar melihat ada puluhan bekas telapak tangan yang berdarah. Seakan telapak itu berjalan di dinding dan mengarah ke sebuah pintu baja kecil yang ada di ujung ruangan. Fajar bersiap untuk menghampiri jejak tangan itu, memastikan dokumen tadi sudah masuk ke dalam tasnya, lalu ia berjalan secara perlahan untuk mengikuti jejak telapak tangan itu.
Di ujung ruangan administrasi itu ada sebuah pintu yang bertuliskan dengan papan kusam, akses menuju gudang nomor 9. Fajar yang kini telah berdiri di depan pintu itu mengamati pintu kusam dari atas sampai bawah. Ia mengusap pelan pintu itu dan samar-samar ia mendengar ada suara seseorang yang seakan mengetuk pelan dari dalam. Fajar beranggapan jika memang masih ada seseorang di dalam pabrik ini. Dari yang awalnya shift yang tidak terdaftar, terus akhirnya ada seseorang yang ada di dalam pabrik itu, dan emang sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam pabrik itu? Sekian dulu cerita pabrik shift terakhir bagian 2. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita baru. Buat kalian yang belum nonton di bagian pertama, langsung aja datang ke playlist dan nonton di bagian pertamanya. Oke, sekian, sampai ketemu di cerita bagian berikutnya. Bye-bye.